Untuk melanjutkan dan mengawali tahun pelajaran baru di e-learning, ada baiknya kita sebagai guru pengampu di course atau mapel yang bertanggung jawab untuk mengelola course tersebut, memperhatikan beberapa poin penting berikut ini. Poin yang pertama adalah kita membackup course yang terdahulu, caranya sebagai berikut. Jadi kita masuk ke course yang kita miliki, misalkan di sini adalah course fotografi. Kita masuk ke bagian edit, kita pilih menu backup. Kemudian yang kita centang atau yang kita aktifkan seperti ini. Group setting tidak perlu dicentang. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin yang kita biarkan. Kemudian kita langsung klik tombol jump to final step. Nah, prosesnya berjalan. Kemudian klik continue. Nah, di sini proses backup sudah berhasil di course fotografi atau di mapel lain. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah melakukan backup di beberapa mapel. Kemudian kita download untuk kita simpan di perangkat kita. Tujuan membuat backup ini adalah untuk jaga-jaga seandainya kita melakukan kesalahan atau ada file kita terhapus saat melakukan pembaruan di course. Untuk pembelajaran berikutnya kita bisa memanggil file backup ini sehingga kita tidak mengulang dari nol lagi. Tapi jika kita sudah terlanjur melakukan pembaharuan, tidak apa, kita skip saja ke poin 2. Di poin kedua ini kita membersihkan akun peserta didik yang lama dan mengganti atau mengenrol dengan peserta didik yang baru. Nah, kita menuju ke course yang kita miliki, misalkan di sini. Kemudian kita masuk ke menu discourse, masuk ke partisipan. Nah, di sini masih terdaftar peserta didik yang lama, yang semester lalu. Jadi kita harus membersihkan peserta didik ini dan mengganti dengan kelas yang baru. Misalkan di sini kelas 11, jadi kelas 11 ini sudah naik kelas menjadi kelas 12, harus diganti dengan kelas 11 yang baru. Caranya kita scroll ke bawah, kemudian show all. Setelah itu kembali scroll ke bawah, kita select all. Namun di sini hati-hati agar kita tidak mencentang guru yang ada di course ini. Jadi di sini ada 2 guru. Kita hilangkan tanda centangnya agar tidak terhapus. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke bawah lagi, kita choose, pilih di bagian manual enrollment, kemudian delete selected user enrollment. Nah, kemudian kita unenroll users. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, proses menghapus peserta didik yang lama sudah berhasil. Kemudian kewajiban kita selanjutnya adalah mengenroll user atau peserta didik yang baru. Caranya klik tombol enroll users. Kemudian di bagian select cohorts kita pilih kelasnya. Jadi di mapel ini ada kelas apa saja kita masukkan. Misalkan di sini saya masukkan kelas 11 DKV 1 dan 11 DKV 2. Jika terlalu banyak kita bisa search. Nah, di sini kita bisa melakukan atau memilih banyak kelas yang ingin kita masukkan ke course yang kita miliki. Jadi kita bisa mengenroll sekaligus siswa atau peserta didik ke dalam satu kali enroll user ini. Nah, seperti itu sudah berhasil mengenroll peserta didik. Namun di sini harus ada satu step lagi yang kita lakukan, yaitu melakukan grouping agar di sini kita bisa mengetahui peserta didik ini berada di kelas apa. Jadi di sini belum terlihat ya. Nah, caranya adalah kita menuju ke administration, kita masuk ke grup. Nah, ini adalah grup yang lama. Jadi grup yang lama kita hapus saja. Kita hapus. Kita pilih yes. Selanjutnya kita pilih auto create groups untuk membuat grup yang baru. Nah, di sini kita langsung menuju ke select member from cohort. Nah, di sini ada 2 grup. Kita pilih yang pertama seperti ini. Jika misalkan di sini ada 15 kelas, maka kita mengulangi proses ini sebanyak 15 kali. Nah, di sini ada 2 kelas, maka
mengulang langkah ini sebanyak 2 kali. Naming sim kita berikan nama kelasnya. Group member kita beri angka 1, kemudian kita submit. Nah, ini sudah berhasil membuat satu grup atau satu kelas. Nah, ini siswa yang terdaftar di kelas 11 DKV 1. Kemudian kita ulangi langkah yang tadi untuk kelas DKV 2. Kemudian kita submit. Nah, berhasil. Di sini ada kelas 11 DKV 2 sebanyak 32 orang yang terdaftar. Nah, itu di poin kedua. Kemudian di poin yang ketiga adalah kita harus membersihkan presensi yang kita miliki sebelumnya. Kita masuk ke course, kemudian nah di sini di mata pelajaran fotografi ada 2 presensi. Jadi kita coba hapus yang pertama dulu. Kemudian kita pilih all. Ini all, kita aktifkan yang ini. Nah, di sini sebaiknya kita hapus saja semua session terdahulu agar tidak membuat kita bingung sendiri nantinya. Kita menuju ke action. Di sini kita klik semua agar tercentang. Kita scroll, kemudian choose, delete, oke. Kemudian pilih continue. Kita tunggu sebentar prosesnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk menghapus di presensi yang lain. Pastikan ini aktif yang all. Kemudian kita centang semua. Scroll ke bawah. Kemudian kita delete. Continue. Ya. Nah, ini sessionnya sudah bersih. Jadi tidak ada session yang lama. Kita selanjutnya nanti bisa membuat presensi yang baru, session presensi yang baru. Nah, untuk cara membuat session presensi ada di video sebelumnya, silahkan disimak. Setelah itu yang keempat, di poin ini kita merapikan materi sesuai dengan kebutuhan baik dari segi tampilan ataupun kontennya. Di sini kita bisa mencoba tampilan baru yang tersedia berupa tiles format dan button format. Sehingga diharapkan dengan mencoba settingan ini, tampilan course kita menjadi lebih fresh, lebih rapi, dan tidak terlalu banyak scroll, terutama bila dilihat atau diakses dari sisi perangkat peserta didik yang sebagian besar menggunakan smartphone. Nah, bila ingin mencobanya, di sini ada 2. Yang pertama adalah tiles format. Jadi tampilannya seperti ini, tiles format. Ada kotak-kotak seperti ini. Di sini kita bisa desain sedemikian rupa agar tampilannya lebih bersih, sehingga siswa nanti tidak bingung dalam mengakses informasi yang akan kita bagikan di course yang kita miliki. Nah, misalkan di sini di pelajaran videografi dibuat dipetakan seperti ini per KD. Jadi misalkan di KD 3.1 ada materi ini, di KD 3.2 ada materi yang ini, 3 dan seterusnya. Jadi siswa sudah tahu harus mengklik apa untuk mengakses materi apa. Kemudian untuk button format contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tombol-tombol, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa diganti nanti misalkan tidak ingin menggunakan angka, bisa menggunakan huruf. Nah, di sini saya coba buat per semester, misalkan di semester 2 ada seperti ini, di semester 1 ada beberapa materi yang harus dipelajari, bisa juga nanti per KD settingannya. Jadi guru mapel pengampu di course masing-masing silakan di desain sedemikian rupa agar bisa menjadi lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengganti desain seperti ini? Ada formatnya. Jadi kita masuk ke course yang kita ampu, kemudian kita masuk ke bagian ini, di bagian edit setting. Di edit setting ini kita bisa mengubah course format yang kita miliki. Masuk ke course format, kemudian kita pilih. Nah, di sini ada beberapa format yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih tiles format. Nah, di sini kita bisa memilih warnanya. Kemudian ikonnya juga nanti bisa kita custom. Kemudian jika kita ingin memilih button format, kita bisa pilih button format. Nah, seperti itu cara mengaktifkannya.
Untuk detail pengaturannya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Tapi kita tidak harus baku menggunakan timeline seperti ini. Tiap kurs menjadi tanggung jawab guru pengampu masing-masing. Mau menggunakan gaya atau style seperti apa nantinya, mau membuat kelas online-nya semenarik apa nantinya, dan cara menyajikan materi kepada peserta didiknya sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif dan tidak ribet. Demikian kiranya poin-poin yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.